Halo sahabat, ketemu lagi dengan gue Prince di Sahabat Goes ya. Kali ini kita lagi ada di daerah Sentul nih sahabat ya. Lihat view-nya, bagus banget ya. Tadi udah sepedaan dari bawah dan ketemu dengan teman-teman dari komunitas Sugeng CC atau Sugeng Cyclist Crew. Ya ini ketuanya Om Ai yang tadi nemenin gue dari bawah nih sepedaan. Lumayan rame Om ya, goes di sini ya. Di sini hampir tiap hari sih ada yang nanjak ya, karena emang buat improve endurance sama teknik dalam menanjak ya. Banyak ya Om ya rutenya ya? Kalau di Sentul mostly sih ada 3 yang sering dilewatin sama para cyclist. Jadi yang pertama tuh ada Sentul City Loop atau sering disebutnya beginner climb. Terus kedua ada jalur yang tadi kita lewatin tuh namanya Rainbow Hills, lebih ke endurance climb. Kalau yang ekstrim itu ada jalur Bojongkoneng disebutnya technical climb. Oh jadi masing-masing rutenya itu ada Karakternya beda-beda. Kalau si Bojongkoneng lebih pendek, sekitar 8 kilo, cuman elevasinya lebih tinggi. Kalau si Rainbow Hill lebih panjang, 10,1 kilo, cuman elevasinya lebih rendah. Nah, buat yang baru-baru nih Om, bisa nggak nih, kayak termasuk gua juga ya, apa sih tips and triknya gitu loh, kalau misalnya buat yang baru-baru nanjak di kilometer 0 ini? Ya kalau nanjak sebenarnya kuncinya yang paling utama istirahat yang cukup sih. Istirahat ya? Cukup sama sepeda yang sepedanya prima lah. Overall badannya mesti prima, karena kan butuh pernapasan yang teratur untuk supply oksigen ke jantung gitu ya. Kalau teknik-teknik sih sebenarnya lebih ke teknik shifting, terus teknik climbing sama bidon paling ya. Nah itu pertama kalau kayak shifting ya kita ketika kita nanjak kita pakai sprocketnya mungkin yang gigi yang kecil. Oh sprocket tuh gear berarti ini ya Om ya? Ini sprocket ini kita pakai ya disebutnya sebenarnya gigi kecil cuman fisiknya gede. Jadi pakai gigi yang atas. Kalau yang depannya, chainringnya kita pakai biasanya yang inner. Oh, yang bawah ya? Ini ada outer, ada inner. Nah, kita biasanya pakai yang inner kalau yang nanjak. Safety-nya sebenarnya lebih sering main di sprocket sih. Kalau di chainringnya udah pasti pakai yang inner. Yang inner aja yang bawah ya? Iya. Nah, selain teknik shifting nih, misalnya teknik shifting lah udah bisa. Selanjutnya tadi apa Om? Nafas yang kedua ya teknik pernapasan. Pernapasan biasanya kita buangnya dari mulut. Buangnya dari mulut. Nariknya dari hidung. Dari hidung juga. Itu aja. Atur kita ya. Jadi walaupun dalam posisi nanjak juga tetap maintain seperti itu gitu. Oh gitu. Nah, ngomongin soal heart rate nih Om nih. Yang ideal tuh berapa sih Om? Jadi pertanyaannya kalau manusia tuh batasnya di berapa? Ya hitungannya 220 dikurang umur sih. Oh, 220 dikurang umur. Iya, 220 dikurang umur. Kalau misalkan umurnya 30 ya maksimal 190 berarti. Oh iya. Tapi biasanya saya suka kasih buffer 10%, 190 diambil 90% ya, berarti sekitar 170-an lah. 170 udah aman. Jadi kalau udah lewat 175, mendingan diturunin dulu, either itu berhenti atau gue pelan-pelan. Diturunin dulu heart rate-nya, baru ntar kalau udah maintain di 150 naik lagi, goes lagi. Ya, gitu sahabat ya. Berarti 220 dikurangi usia kalian. Usia kalian saat itu maksimal standar heart rate-nya. Jadi jangan sampai maksain ya, nanti beresikonya fatal ya, gagal jantung dan napas. Sama yang terakhir nih Om, minum nih Om nih. Kadang gue sendiri masih suka salah nih Om. Iya, ini bidon. Itu ternyata ada tekniknya Om ya, kapan waktu yang tepat ketika kita itu mau minum gitu ya Om? Iya, jadi bidon itu biasanya kita minum ketika kita tahu rutenya nih, kita udah melewati critical zone nih. Critical zone itu artinya ketika kita nanjak tuh sebenarnya tidak disarankan kita minum. Karena jantungnya lagi mompa. Jangan pas lagi mompa kenceng gitu ya? Jadi kalau bisa minum itu ditahan sampai jalannya flat. Atau jantung kita lagi recover. Atau kita lagi break dulu sebentar gitu minum. Iya, atau break, iya. Minum juga itu bisa bikin heart rate-nya agak turun sedikit Om ya? Iya, karena kan air putih kan ada oksigen. Oh gitu. Ketika masuk ke badan dia bawa oksigen kan. Otomatis dia mompa oksigen lagi. Gitu ya, jadi penting juga ya minumnya. Nah, ini pertanyaan juga nih Om ya. Kenapa anak-anak itu ya, orang-orang sepeda itu selalu mencoba di rute-rute yang sama gitu Om? Iya, jadi biasanya kalau di antar komunitas itu kita biasanya pakai Strava kan, aplikasi untuk Strava untuk parameter sejauh apa nih latihan kita gitu kan. Nah di situ biasanya ada kita nyebutnya PR atau PB. Nah itu kan ada segmennya tuh kalau di Strava.
segmen ya. segmen. Nah itu Iya. biasanya kenapa para cyclist pada sering ke tempat yang sama berkali-kali, mereka mau memperbaiki catatan waktunya. Catatan Atau- waktu pribadinya berarti Iya, ya, atau personal record personal tadi. record. Dan itu kadang jadi gitu. motivasi juga di sesama cyclist ya. Iya. Oh, gue di Bojongkoneng gue udah sekian menit nih, lu berapa menit gitu ya. Oh gitu. Jadi lebih kayak kompetisi sih. Jadi ada progres ya tiap minggu Iya. datang lagi situ biar bisa lebih cepat Iya, di-push buat lagi. ngejar waktu tadi ya. Betul. Ya kalau baru-baru sih biasanya range-nya 1,5 jam sampai 2 jam. Oh gitu. Tapi lama-lama bisa setengah jam. Iya, makanya Itu pada ya, berkali-kali waktunya kesini. diperbaiki terus Betul. pakai aplikasi Strava tadi. Betul. Ya, bukan namanya bukan promosi aplikasinya, tapi memang kita mesti tahu catatan waktu kita supaya kita bisa berprogres tiap Iya. hari ke harinya gitu Betul, ya. betul. Siap. Sekali lagi terima kasih supportnya dari Terima kasih juga, Daihatsu, Om tim Ai. sahabat goes. Ya, kapan-kapan kita goes lagi ya. Iya. Om ya. Oke, terima kasih sahabat yang udah ngikutin kita di video kali ini. Jangan lupa juga untuk ikutin kita di video-video selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. See you. Bye.